Sepertinya memang sengaja dipersilakan masuk untuk merusak. Jadi kalau misalnya dunia film itu harus ada happening artnya. Harus ada sebuah kejadian yang diliput, yang akan pecah. Nah, tujuannya apa? Oke, saya menganalisis begini ya. Ini analisis, tetapi kan bisa kita pertanggungjawabkan juga analisisnya. Begini, teori pertama, teori balas dendam. Paling gampang kan? Tapi pertanyaan saya, siapa yang mau membalas kepada siapa? Jadi forum itu dihadiri tokoh-tokoh yang memang selama ini vokal terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Tetapi kalau cuma vokal saja, ini ILC setiap saat mengkritik pemerintahan Jokowi, nggak ada orang yang mau membubarkan, kan begitu. Forum-forum diskusi lainnya, di podcast, di YouTube dan lain sebagainya juga begitu. Karena itu tentu ada maksudnya. Nah, maksudnya itu nanti pelan-pelan kita akan buka. Karena itu menurut saya teori dendam rasanya nggak tepat. Karena objeknya itu nggak bisa head to head. Kalau dendam kan satu misalnya, si X dengan si X. Karena yang datang tuh random sekali. Memang rata-rata aktivis yang kritis, tapi emak-emak, ibu-ibu juga ada. Ada puluhan orang yang datang di sana. Jadi random sekali kalau seandainya itu teorinya teori balas dendam. Nah, teori kedua begini, yang barangkali juga bisa kita rasionalisasi adalah ini ada pergantian kepemimpinan yang akan disertai dengan tentu saja penunjukan kabinet dan pembantu-pembantu setingkat menteri. Kalau kita bicara mengenai yang berkepentingan siapa, yang kemudian mau dibidik siapa, maka pertama pastikan dulu bahwa kejadian itu harus bisa terekspos dengan baik. Dan itu menjadi hal yang sangat penting sehingga yang dibidik itu akan dianggap kecolongan, tidak berhasil dan lain sebagainya. Sehingga nanti pikirannya adalah ini tidak qualified lagi untuk menjadi pejabat publik. Let's say kalau kita mau mengatakan Kapolri, ini mohon maaf Pak Susno ya. Kapolri ini kan masih lama masa jabatannya. Kelahiran tahun 69, usianya baru 55 tahun. Pensiun 3 tahun lagi. Lama sekali. Mau diapakan misalnya masa pemerintahan Prabowo ini? Tetap mau dijadikan Kapolri atau mau dijadikan menteri yang lain atau mau jadi duta besar? Yang jelas tidak mungkin dia tetap bintang 4 aktif tanpa jabatan. Seperti Pak Tito Karnavian belum pensiun dipensiunkan jadi menteri dalam negeri. Nah ini juga membawa spekulasi apakah kemudian ada internal konflik di antara kepolisian agar ada orang yang kemudian didiskreditkan sebagai orang yang tidak mampu menjamin keamanan. Barangkali mereka berharap orang seperti kita ini mengutuk Kapolri barangkali ya. Ya, copot Kapolri ya, dan lain sebagainya karena tidak mampu menjamin keamanan. Tapi ternyata Puang Saididi terlalu asik dengan Pantai Indah Kapuk 2. Sehingga dia tidak mengeluarkan statement seperti itu. Dan unfortunately kalau seandainya tujuannya begitu, gak ada orang yang mengutuk Kapolri waktu press conference itu ya. Gak ada. Dan saya Saididi tetap dengan oligarkinya. Saya tetap dengan kebebasan demokrasinya. Gak ada orang yang maki-maki Listio Sigit. Jadi kalau seandainya tujuannya ke sana gagal. Apalagi eskalasi berikutnya juga gak mengarah ke sana. Tidak mengarah ke Kapolri. Kalaupun disebut polisi, ya polisi umum saja, polisi pokoknya. Tapi kemudian tidak mengarah bahwa ini ada mastermind yang ingin menyudutkan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Enggak terlihat, gagal kelihatan misinya. Itu teori kedua ya, teori konflik internal elit. Nah teori ketiga yang menurut saya yang juga bisa dipertanggungjawabkan adalah teori pengalihan isu. Kalau teori pengalihan isu ini kita bisa lihatnya secara post factum. Setelah kejadian itu bagaimana isu-isu yang berkembang atau berita-berita yang berkembang. Sebelum kejadian, hal yang paling luar biasa di Republik Indonesia ini adalah kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi termasuk kepada Gibran Rakabuming Raka. Dan kritik kepada Gibran, Fufu Fafa terutama,
itu sampai pada sebuah kesimpulan agar dia tidak dilantik. Banyak sekali tokoh-tokoh yang menyuarakan itu. Eros Jarod CS misalnya, kemudian petisi 100 dan lain sebagainya, mengatakan dua hal. Adili Jokowi dan jangan dilantik Gibran Rakabuming. Dan itu adalah tuntutan yang masuk akal kalau kita ngecek Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satunya adalah tidak melakukan perbuatan tercela. Pertanyaannya adalah ketika Prabowo dan Gibran sudah dinyatakan sebagai calon terpilih oleh KPU pada tanggal 24 April 2024, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, apakah ada kemungkinan mereka salah satu atau keduanya tidak bisa dilantik? Saya mengatakan bisa. Sebagai contoh ini mohon maaf, ketika mereka menunggu dilantik tiba-tiba mereka tertangkap sedang narkoba. Dilantik enggak dia? Enggak dilantik. Ya kan? Karena melakukan perbuatan tercela. Apakah perbuatan tercela itu harus melalui putusan pengadilan? Menurut saya tidak. Putusan pengadilan itu kalau dia melakukan pelanggaran hukum berat misalnya. Atau dia melakukan korupsi dan lain sebagainya. Jadi saya mengatakan Fufu Fafa sudah melakukan perbuatan tercela 5-10 tahun yang lalu dan hari ini. Tidak hanya 5-10 tahun lalu. Jadi kalau seandainya Prof. Jimli mengatakan sudahlah itu kan 5-10 tahun yang lalu. Enggak, saya mengatakan 5-10 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu berarti 2019. 10 tahun yang lalu 2014. Tapi hari ini juga perbuatan tercela itu dilakukan. Karena melakukan kebohongan publik seandainya parameternya pendapat Roy Suryo yang mengatakan 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Termasuk Form Spring. Yang lebih cabul dibandingkan Fufu Fafa. Maka saya melihat bahwa bisa jadi ini mengalihkan isu karena sekarang ada crucial time antara tanggal 1 Oktober atau 2 Oktober atau 3 Oktober besok sampai ke tanggal 20 Oktober. Kalau seandainya kemudian ada eskalasi yang menginginkan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak dilantik karena sudah melakukan perbuatan tercela, sangat mungkin. Dan itu bisa arahnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru. Misalnya nanti masyarakat meminta, tokoh meminta agar dia tidak dilantik karena sudah tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017. Kok undang-undang? Tidak konstitusi. Konstitusi itu kalau sudah dilantik. Kalau sudah dilantik maka dia adalah vice president. Dan kalau mau diberhentikan kita bicara tentang pemakzulan atau impeachment pasal 7. Tetapi kalau dia belum dilantik kita masih bermain di ranah Undang-Undang 7 2017 di mana akhir dari presidential election itu adalah dilantiknya atau diambil sumpahnya presiden dan wakil presiden. Jadi sesungguhnya proses berpemilunya belum selesai. Karena belum ada proses pelantikan atau pengambilan sumpah sebagai etape terakhir dari proses berpilpres. Nah, ini saya kira teori yang masuk akal juga untuk kita garis bawahi. Secara post factum saya melihat memang setelah kejadian itu agak surut pemberitaan tentang Fufu Fafa. Termasuk juga oleh para YouTuber yang agak ganas membuat video konten tentang Fufu Fafa ini. Karena mereka terkonsentrasi kemudian untuk menggali mengenai keributan yang terjadi di Kemang tersebut selama 2-3 hari ini. Jadi 28, 29, 30, 1, 2 itu masih pengalian isunya terjadi masih. Fufu Fafa enggak muncul. Muncul di acara Faisal Asgab kemarin enggak. Semua adili Jokowi. Fufu Fafa hilang. Kecuali Dr. Tifa yang meres itu. Karena itu menurut saya agak berhasil. Tapi unfortunately kayaknya berhasilnya 4 hari saja. Karena besok akan rame lagi Fufu Fafa. Mudah-mudahan begitu.